Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati seluruh wali santri baik jenjang SMP, MA maupun mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini di tanggal 22 Ramadan bertepatan dengan tanggal 4 Mei tahun 2021, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan seiring dengan belajarnya para santri, putra putri Bapak Ibu sekalian di rumah hingga tanggal 10 Syawal atau bertepatan dengan tanggal 23 Mei 2021. Yang pertama, bahwa anak adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, maka tentunya ada kewajiban transenden dan juga kewajiban yang sifatnya horizontal yang harus kita tunaikan. Maka dari itu, mengingat apa yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, hakikatnya anak ada 4 tipologi. Pertama, anak sebagai zinatul hayatid dunya. Yang kedua, anak sebagai fitnah. Yang ketiga, anak sebagai aduan. Dan yang keempat, anak sebagai qurrata a'yun. Artinya bahwa anak yang Allah titipkan kepada kita itu sebagai zina, sebagai perhiasan kehidupan kita. Bagaimana tidak ketika kita sudah berumah tangga, tidak memiliki anak, akan menjadi beban yang luar biasa dan akan memberi keindahan di rumah kita. Namun apalah arti kalau anaknya sekedar sebuah keindahan, namun secara kualitas keimanan, keilmuan ada persoalan. Lalu anak juga bisa berubah, yang tipe yang kedua sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kehidupan kita. Antara visi kita dan visi anak berbeda, antara harapan kita dan kenyataan berbeda. Tapi juga lebih parah lagi kalau anak sebagai aduan, musuh bagi kita. Musuh dalam masalah hati, musuh pikir, bahkan musuh dalam ideologi. Yang terakhir tentunya harapan bersama, anak sebagai qurrata a'yun, anak sebagai penyejuk mata. Tentunya ini ada sebuah proses yang harus dilalui, yakni pendidikan yang meliputi pendidikan ruhiyah, pendidikan fikriyah, dan pendidikan jasadiyah. Dan ini sifatnya integral. Kalau hanya pendidikan menyentuh wilayah ruhiyah, tidaklah logis, karena kita bukanlah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dididik hanya secara fikriyah, ini akan membahayakan. Anak pintar tapi kurang cerdas. Anak akan lebih cenderung untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka memiliki argumen sebagaimana kepintaran ketika Allah memerintahkan kepada iblis atau makhluk yang pertama kali menolak akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tentunya juga pendidikan tidak hanya menyentuh wilayah fisik, karena kita bukanlah hewani, tapi kita adalah manusia. Maka ketiga-tiganya ini harus disentuh, dan sentuhan itu tentunya harus dua arah, antara lembaga pendidikan, yaitu melalui pondok at-tanwir, dan juga peran orang tua, sehingga pencerahan hati, pencerahan pikiran, dan pencerahan perbuatan yang disebut dengan tanwirul qalb, tanwirul fikr, dan juga tanwirul amal ini bisa secara seimbang. Maka dari itu kami berpesan kepada seluruh wali santri, selama mereka kurang lebih 18 hari di rumah, maka mohon batasi penggunaan HP. Batasi penggunaan HP agar mereka tidak didewasakan, agar mereka tidak terbentuk oleh yang namanya media. Yang kita pahami bersama bahwa manusia diberi pilihan oleh Allah, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Namun tidak sedikit anak generasi kita, generasi produktif kita cenderungnya kepada yang fujur. Maka dari itu awasi dan batasi penggunaan HP selama di rumah. Pengalaman libur yang lalu
anak usia SMP, santri usia SMP, MA dan mahasiswa sudah banyak berinteraksi dengan hal-hal yang tidak memicu kepada kebaikan, tidak memacu kepada hal yang baik. Maka dari itu tentunya sekali lagi tolong batasi dan awasi penggunaan HP selama libur. Yang kedua, tentunya libatkan mereka para santri dalam hal-hal yang sifatnya ubudiyah, sifatnya yang hablum minan nas, baik kaitannya dengan iktikaf akhir Ramadan ini, melibatkan dalam pengurusan zakat fitri, persiapan sholat Idul Fitri, termasuk takbir pada saat malam hari Idul Fitri. Libatkan dalam pelaksanaan sholat 5 waktu bagi santri putra, baik itu azan sebagai muadzin sekaligus sebagai imam. Karena dengan mereka didekatkan seperti ini, sekaligus kita juga ikut membantu bersama-sama untuk takwin asyasyiyah, pembentukan pribadi mereka menjadi pribadi yang baik. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dampingi mereka dalam hal murojaah. Syukur-syukur bisa ziyadah dalam program tahfidz Quran selama di pondok, sehingganya habit kebiasaan positif yang ada di Pondok At-Tanwir ini bisa juga dilaksanakan secara istiqomah di rumah Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas semua kerjasamanya. Semoga Allah berikan balasan dengan yang lebih baik. Dan yang tidak kalah pentingnya kami mohon maaf selama proses pendidikan di Tanwir ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang tidak menjadi harapan atau belum tercapai harapan bersama. Kami sebagai pimpinan Pondok At-Tanwir mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ini akan menjadi evaluasi kami bersama tim manajemen. Dan tentunya kita saling mendoakan mudah-mudahan corona segera berlalu, kemudian kita semuanya sehat, sehingganya kita bisa melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya nanti anak-anak kita pada tanggal 20 Mei nanti atau tanggal 10 Syawal bisa kembali dalam keadaan sehat dan tetap semangat seperti pada saat di Pondok At-Tanwir. Sekali lagi terima kasih dan kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan bisa menyelesaikan ibadah-ibadah selama Ramadan ini hingga nanti di akhir Ramadan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.